Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada postingan video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait perbedaan akidah Wahabi dengan akidah ulama salaf, yaitu Imam Al-Muzani, murid dari Imam Syafi'i, di dalam masalah apakah afrod kalam atau kalimat-kalimat Allah azaliyah atau perkara baru, di mana Wahabi menetapkan bahwasanya afrod kalam atau kalimat-kalimat Allah adalah perkara baru, bukan azaliyah. Sedangkan menurut Imam Al-Muzani malah sebaliknya, kalimat-kalimat Allah adalah azaliyah, bukan perkara baru. Dan dikarenakan adanya perbedaan usul akidah tersebut, akhirnya timbul juga perbedaan di dalam keyakinan terkait masalah apakah Allah disifati dengan sifat sukut atau tidak. Sukut artinya diam dari bicara. Wahabi yang menetapkan afrod kalam adalah perkara baru, tentu mereka menetapkan sifat sukut, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, ulama Wahabi, sebagai berikut. سؤال جد. السكوت نقول إن الله فعال لما يريد فإن شاء تكلم وإن شاء سكت. Demikian tadi perkataan Syekh Utsaimin, ulama Wahabi yang mengajar di Universitas Madinah. Dan nanti akan saya bandingkan dengan perkataan ulama salaf, dan akan saya tambah juga dengan penjelasan dari ulama kita, ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Tujuannya untuk menampakkan perbedaan akidah antara Wahabi dengan ulama salaf. Jadi selama ini ketika Wahabi mengatakan bahwasanya mereka mengklaim sesuai akidah salaf, faktanya itu adalah kebohongan. Itu adalah kedustaan. Mereka adalah ahlul fitnah yang merusak tatanan ilmu yang sudah dibangun oleh para ulama salaf. Perkataan Syekh Utsaimin tadi sudah saya ketik di sini dan saya sandingkan dengan perkataan Ibnu Khuzaimah, lalu perkataan Imam Ahmad bin Hambal, dan yang terakhir perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Perkataan Ibnu Khuzaimah saya ambil dari kitab Tauhid. Ini dia kitab At-Tauhid. Redaksi kitabnya ada di halaman 349. Sedangkan perkataan Imam Ahmad bin Hambal saya kutip dari kitab I'tiqadul Imamil Munabbal, di mana di dalam Maktabah Syamilah kitab ini diberi nama Kitab Al-Aqidatu Riwayat Abu Bakar Al-Khalal, dikarenakan menuturkan perkataan Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan riwayat Abu Bakar Al-Khalal. Redaksi kitabnya ada di halaman 28. Dan yang terakhir, perkataan Syekh Nawawi Al-Bantani saya kutip di dalam kitab Tafsir Marah Labin, juz pertama. Redaksi kitabnya ada di halaman 242, yaitu pada bagian menafsirkan firman Allah, wa kallamallahu Musa takliman. Dan semua perkataan ulama yang saya kutip sudah saya tambahkan harokat dan sudah saya terjemahkan. Dan ini nanti bisa di-download supaya netizen bisa dengan mudah membaca kembali. Mari kita baca. Ibnu Utsaimin berkata, naqulu innallaha fa'alun lima yuridu insya'a takallama wa insya'a sakata. Kami mengatakan bahwa Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jika dia berkehendak maka dia berbicara, dan jika dia berkehendak maka dia diam. Imam Ibnu Khuzaimah berkata, babun min sifati takallumillahi azza wa jalla bil wahyi wal bayani anna kalama rabbina azza wa jalla la yushbihu kalaman makhlukina. Bab tentang sifat Allah azza wa jalla berbicara dengan wahyu dan penjelasan bahwa perkataan Tuhan kita azza wa jalla tidak menyerupai perkataan makhluk. Lianna kalamallahi kalamun mutawasilun la sakta bainahu wa la samta. Karena perkataan Allah adalah perkataan yang berkesinambungan atau saling terhubung. Tidak ada diam atau keheningan di antaranya. La ka kalamil adamiyyin alladhi yakunu baina kalamihim saktun wa samtun bin qita'in nafasi awi tadakkuri awil iyyi. Tidak seperti perkataan manusia yang diantara ucapan mereka terdapat diam dari bicara dan keheningan karena terputusnya napas, kebutuhan untuk mengingat, atau ketidakmampuan berbicara. Munazzahullahi muqaddasun min dzalika jumu'ah tabaraka wa ta'ala. Allah maha suci dan maha mulia dari semua itu, maha diberkahi dan maha luhur. Kitab At-Tauhid halaman 349. Sampai di sini kita bisa melihat dengan jelas ya adanya perbedaan akidah antara Wahabi dengan ulama salaf, yaitu Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah adalah murid dari Imam Al-Muzani. Di sini jelas bahwasanya Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan lasak tabainahu. Tidak ada diam dari bicara di antara perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Syekh Utsaimin yang menetapkan bahwasanya
Allah disifati dengan sifat diam jika berkehendak. Maha suci Allah dari sifat demikian. Hal ini dikarenakan kalimat-kalimat Allah adalah kalimat-kalimat azaliyah, sehingga Imam Ibnu Huzaimah mengikuti usul akidah yang diajarkan oleh gurunya yaitu Imam Al-Muzani. Dan tatkala kalimat Allah ditetapkan sebagai kalimat-kalimat yang azaliyah, maka jelas di dalamnya meniadakan permulaan dan akhir, yang artinya Allah berbicara selamanya tanpa ada jeda, tidak ada diam dari bicara. Inilah akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perkataan Ibnu Huzaimah ini menyamai perkataan Imam Ahmad bin Hambal. Berikut penuturan akidah Imam Ahmad bin Hambal. Wa kana yaqulu inna lillahi azza wa jalla kalaman huwa bihi mutakallimun. Dan dia Imam Ahmad bin Hambal pernah mengatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki kalam atau firman yang dengannya dia berbicara. Wa dzalika sifatun lahu fi dzatihi. Kalam itu adalah sifat baginya dalam zatnya. Khalaqa bihal khorosa wal bukma wa sukuta wa amtadaha biha. Yang dengannya meniadakan sifat bisu, tuli, dan diam dari bicara, serta dengan sifat itu pula dia memuji dirinya sendiri. Kitab I'tiqad Al-Imam Al-Munabbal, halaman 26, sedangkan PDF-nya halaman 28. Jelas sekali di sini Imam Ahmad bin Hambal mengatakan khalaqa bihal khorosa wal bukma wasukuta. Meniadakan sukut di situ. Artinya meniadakan sifat Allah diam dari bicara. Hal ini sesuai dengan perkataan sebelumnya yang mengatakan bahwasanya kalam adalah sifat zat. Jadi tidak seperti yang dijelaskan oleh Wahabi yang menyatakan bahwasanya kalam adalah sifat zatiyah fi'liyah. Faktanya para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya menetapkan kalam sebagai sifat dzatiyah. Itulah yang menyebabkan adanya perbedaan keyakinan di dalam masalah apakah Allah disifati dengan sifat sukut atau tidak. Jadi jangan percaya apabila Wahabi atau Masyaikh di Universitas Madinah mengatakan bahwasanya yang dikatakannya adalah akidah Ahlus Sunnah. Itu semua bohong. Dan ini faktanya, ini buktinya. Sekarang mari kita lihat penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya. Ketika menafsirkan firman Allah yang menceritakan bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa. Karena ketika ditetapkan kalimat-kalimat Allah azaliyah, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana cara memahami firman Allah yang menceritakan bahwasanya Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, ay azalallahu ta'ala anhul hijab hatta sami'an ma'nal qa'ima bidati ta'ala. La'annahu ta'ala ahdatha dzalika li'annahu ta'ala yatakallamu abadan. Yaitu Allah Ta'ala menghilangkan hijab atau penghalang darinya sehingga ia mendengar makna yang berdiri pada zatnya Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala baru bicara, sebab Allah Ta'ala senantiasa berbicara selama-lamanya. Kitab Tafsir Marah Labid, halaman 242 juz 1. Jadi yang dimaksud berbicara secara langsung adalah Nabi Musa mengetahui secara langsung firman Allah tanpa perantaraan malaikat. Bukannya Allah baru berbicara, karena Allah berbicara selamanya. Sesuai dengan perkataan Ibnu Huzaimah, Allah tidak disifati dengan sifat diam dari bicara. Jadi itulah yang dimaksud dengan Allah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Dan faktanya penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani ini menyamai apa yang diyakini oleh para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti tadi yang sudah kita baca dari Ibnu Huzaimah dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi untuk mengetahui akidah salaf bukan belajar di Universitas Madinah. Karena yang diajarkan di Universitas Madinah oleh masyayikh di sana itu bukanlah akidah salaf Ahlus Sunnah, melainkan akidahnya Al-Karamiyah di dalam sifat kalam. Dan saya sudah buktikan itu di dalam postingan video saya sebelumnya. Mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya akidah mereka sesuai dengan akidah salaf. Dan ini faktanya ternyata berbeda. Oleh sebab itulah mereka dikatakan ahlul fitnah dari Najd, yang merusak tatanan ilmu yang sudah disusun para ulama salaf. Setelah ini kita bisa melihat apakah ada pengikut-pengikut Wahabi yang bertobat atau tidak. Mereka yang bertobat itu artinya mereka mendapatkan hidayah. Sedangkan yang tidak bertobat adalah orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka seperti kerbau yang dicocok hidungnya, mengikuti kemana saja apa yang dikatakan oleh Wahabi tanpa peduli itu benar atau salah. Sekalipun sudah diperlihatkan bukti perbedaan akidah antara Wahabi dengan ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak peduli. Dan orang-orang yang memiliki akal sehat tentu tidak ingin menjadi kerbau yang dicocok hidungnya. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait perbedaan akidah antara Wahabi dengan ulama salaf di dalam masalah apakah Allah disifati dengan sifat sukut atau tidak. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.